Engkau Raja Damai. Saat ini kami datang Yesus dalam hadirat-Mu, membawa pujian kami, membawa korban syukur kami, yaitu kehidupan kami. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau Raja Damai, Kau turun ke dunia. Amin. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku. Amin. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami berikan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga cintamu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku.
Caramu mengubah hatiku Tuhan, caramu menuntunku tak terbatas di dalam hidupku. Oh, caramu mengangkat, caramu mengubah hatiku. Oh, caramu menuntunku tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.展翅暴风上空，负你人作王，彩虹水中，我要安心，知你是神。翅膀落下，拆开我，在你大能手中，当大海翻腾。在基督里，
追求，我要安静，知你是神。Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. 我会安静，知你是神。terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur di hari perhentian ini kita boleh diperkenan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepadanya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Mari jemaat kita berdiri dan kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan.
Arahkanlah hatimu dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sikap penyembahan, bahwasanya ibadah hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, karena kasih-Nya besar dan hebat atas kita. Pujilah Yesus atas korbannya, dan pujilah Roh Kudus atas anugerahnya. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korbannya, kuasa iblis telah lenyap, maut dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerahnya menerangi hatiku dan ubahkan. Puji Roh Kudus karena anugerahnya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat persilakan duduk kembali. Dalam waktu-waktu ini, seringkali kita manusia berada dalam kesulitan, kesesakan, kesedihan. Dan seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita ini. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Jikalau kita memiliki masalah, jikalau hati kita merasa berat, karena Dia adalah Allah yang selalu peduli kepada kita, karena kita adalah ciptaan-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
datang di altarnya. Bila hati kita terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia telah berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari kita mau sujud di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujudlah di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan senyap kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita mau bawa semua dosa dan kesalahan kita di bawah kaki Tuhan Yesus.
Ya Bapa, siapakah kami di hadapan-Mu? Kami hanyalah debu dan tanah yang kotor dan penuh dosa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Dan kami mau mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terlalu sering jatuh dalam dosa. Ya Bapa, kami juga mau mengakui bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami lemah dan tak berdaya. Tolonglah kami ya Tuhan, tolong kami. Dan juga ampunilah kami, karena hanya Engkau saja yang bisa mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas pengampunan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang telah diampuni dosa-dosanya. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita untuk seminggu ke depan. Terambil dari Efesus yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita semua. Hari yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Karena Dia telah memberikan pengharapan dan sukacita yang melimpah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari kita pujikan bersama-sama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kita mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita pikul salib kita dengan kasih dari Tuhan. Akan ku
memuliakan nama Tuhan Allah kita. Karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersama-sama memujikan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Mari kita pujikan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terpujilah Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali. Walk with me, lest mine eyes no longer see all the glory, all the story of your love. Talk to me like you spoke so tenderly.
Gethsemane. Take my Take my hand, take my take my hand. Teach me, Teach me, Lord, to understand all my beauty, all the beauty of your love. love. Walk with me, lest my eyes no longer see all the glory, all the story of your love. Talk to me, like you spoke so tenderly when you walk there. When you talk there by the sea, let me follow in thy footsteps to the shore of Galilee. Let me learn to pray like he did in the garden of Gethsemane. Let me follow in thy footsteps to the shore of Galilee. Let me learn to pray like he did in the garden of Gethsemane. Take my hand, take my hand. Teach me, Lord, to understand all my beauty, all the beauty of your love. Take my Take my hand, take my take my hand. Teach me, Teach me, Lord, to understand all my beauty, all the beauty of your Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena hanya nama Yesuslah yang terindah, hanya Yesuslah yang terbaik, dan hanya Yesuslah yang patut diagungkan selama-lamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan Allah kita. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima puji, sembah, hormat kami. Karena Engkau Allah yang begitu agung dan mulia, tapi sekaligus begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Bukan saja dengan pujian kami, tetapi juga dengan hati yang terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Bantu kami, terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah, bahkan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan lewat ibadah ini. Hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca silih berganti. Saya membaca bagian yang putih, Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang kuning. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus, dan dia telah menunjukkannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita akan fokus pada ayat 18 dan ayat 19. Dan saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru edisi kedua yang terbaru. Terjemahan baru Indonesia edisi kedua. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 4 poin yang kita akan bicarakan hari ini, yaitu yang pertama, apa itu pengharapan di dalam Kristus, dan yang kedua, pentingnya mengerti pengharapan ini, dan yang ketiga, apa saja pengharapan ini, dan yang keempat, hasil mengerti pengharapan ini. Mari kita mulai, apa itu pengharapan di dalam Kristus yang menjadi bagian daripada doa Paulus kepada jemaat di Efesus, yang mana Paulus meminta supaya Tuhan memberikan mata hati mereka dan tentunya kepada kita juga untuk terang, diterangi supaya kita bisa mengerti apa itu pengharapan di dalam Kristus. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jelas katanya di situ menuju kepada Tuhan, menuju kepada Kristus, panggilannya. Tetapi kurang terlalu jelas. Dalam terjemahan Mandarin akan lebih jelas karena menggunakan kata encau, yang berarti bukan saja sekedar panggilan biasa, tetapi menunjukkan kata kasih karunia di sana. Jadi ini merupakan panggilan kasih karunia yang Allah lakukan kepada kita di dalam keberdosaan kita, dan membuat kita boleh sadar dan tahu dan mengerti bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, dan kita juga didorong melalui panggilan itu untuk mengerti juru selamat itu adalah Yesus Kristus, dan karenanya kita boleh menyebut dan memanggil dia dan percaya kepadanya dan menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, dan karenanya kita boleh diselamatkan dan berada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita dapat menyimpulkan pengharapan yang dimaksud oleh Paulus dengan dikatakan yang terkandung dalam panggilannya adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Berikutnya yang kedua, yaitu pentingnya mengerti pengharapan ini. Kenapa kita harus mengerti pengharapan ini? Karena dikatakan pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, saudara, pengharapan menurut penulis kitab Ibrani, surat Ibrani, pasal 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu ibaratnya sebuah jangkar atau saw atau anchor, yang mana sesuai dengan gambar itu saudara sering melihatnya, itu merupakan jangkar dari sebuah kapal. Dan jangkar ketika sebuah kapal itu ingin berlabuh, dia bukan ada di pelabuhan, dia belum ada di pelabuhan, dia masih di pinggir pantai ataukah mungkin di tengah laut, dia mau berhenti di tempat itu supaya dia tidak terbawa oleh arus, maka dia harus menurunkan jangkar. Jangkar itu walaupun tidak sebesar kapal itu, tapi jangkar itu harus kuat, dan jangkar itu mampu untuk menahan dan membuat
akan kapal itu tidak terseret oleh arus. Karena selain itu pengharapan juga penting. Kenapa? Pengharapan itu ibaratnya sebuah bahan bakar. Bahan bakar dari sebuah mesin. Mesin tidak akan bisa jalan, tidak punya tenaga pendorong kalau dia kehabisan bahan bakar. Karena itu pengharapan itu ibaratnya bahan bakar yang memberikan energi bagi engine, bagi mesin untuk dia dapat beroperasi, dapat mendorong dan menghasilkan energi di dalam melakukan apa yang harus dilakukannya. Kesimpulannya kita tahu kenapa penting sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan membuat mata hatimu terang sehingga kamu tahu pengharapan apa yang kamu terkandung di dalam panggilannya, di dalam Yesus Kristus. Yaitu supaya agar hidup kita teguh, kuat, aman, tidak terbawa arus dunia ini ataupun arus dosa, dan bersemangat mengikut Kristus, pantang menyerah. Next, berikutnya kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa saja pengharapan ini? Mari kita perhatikan sekali lagi bagian firman Tuhan ini dengan lebih jelas. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Yaitu betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Yang pertama warisan. Dan yang kedua betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ada dua yang tercakup dalam bagian ini, dalam surat ini. Yang Paulus maksud dengan pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama warisan. Yang kedua kuasa. Pertama warisan, kedua kuasa. Nah saudara, mengapa saya menggunakan terjemahan baru kedua? Karena kalau saudara memakai Alkitab terjemahan baru yang biasanya, maka istilah warisan itu tidak muncul. Karena warisan itu diterjemahkan sebagai bagian. Dan bicara tentang bagian itu sesuatu yang sangat umum. Tetapi ketika sampai kepada terjemahan baru yang kedua ini, yang terbaru. Dan juga terjemahan Inggris beberapa yang lain. Digunakan kata warisan. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Mari kita mulai. Untuk bagian ini, betapa kaya kemuliaan warisannya bagi kita. Yang digunakan kata superlatif, saudara. Betapa kaya, berarti betapa kaya masih ditambah kemuliaan. Berarti bukan warisan biasa-biasa. Berarti bukan warisan sembarangan. Ini warisan luar biasa yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, mau tidak mau harus bicara tentang diselamatkan dari hukuman kekal. Yohanes 3 ayat 18 berkata, siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak dihukum. Dihukum karena apa? Karena dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut, keterpisahan dari Allah selama-lamanya dan berada di dalam murka Allah dan hukuman Allah selama-lamanya di neraka yang mengerikan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu juga kita mendapatkan warisan itu. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi jelas dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi dihukum. Bukan sekedar dibebaskan dari status hukuman, dari status penjahat itu. Tapi yang kedua, dikatakan mendapat hidup kekal di surga. Yohanes 3 ayat 16 kita sudah hafal, mari kita menghafalnya sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, dibebaskan, memperoleh hidup yang kekal. Saudara, sejak kecil saya setiap hari Jumat itu mendengarkan khotbah. Karena rumah kami di belakang itu ada corong yang besar mengarah. Dan khotbah itu selalu berkata, aduh, kita berharap, kita berdoa, kita bersemoga. Semoga
kita ini nggak minta banyak-banyak, bisa sampai pintu gerbangnya surga aja sudah bersyukur. Nah saudara, saya dulu nggak mengerti kenapa kok mintanya hanya sampai pintu gerbang, kok nggak masuk gitu loh. Tetapi kemudian saya mencoba memahami ketika kalau satu waktu ada kesempatan kita pergi ke tempat rekreasi seperti dunia fantasi atau yang lebih modern, Universal Studio ataupun Disneyland, kita bisa mengerti kenapa ada kalimat itu. Kenapa ada harapan itu. Karena begitu kita sampai di depan pintu gerbang itu, ketika kita sedang antri, pada waktu itu kita sudah merasakan atmosfer sukacita itu, atmosfer kebahagiaan itu, atmosfer keindahan dari tempat itu. Nah saudara, tetapi perhatikan apa yang kita miliki warisan di dalam Yesus Kristus. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Itu yang pertama. Bukan sampai di pintu gerbang, tetapi masuk di dalamnya. Bukan masuk untuk bertamu, tetapi tinggal selama-lamanya di surga yang mulia. Betapa luar biasa warisan itu, bukan? Betapa mulianya warisan itu. Dan yang ketiga, menjadi ciptaan yang baru. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kenapa? Karena dalam ciptaan yang lama, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah dirusak oleh dosa. Dan dalam kerusakan kita tidak mampu dan tidak dimampukan untuk mampu mengenal Allah dengan benar, dengan cara yang benar, dan melakukan hidup yang benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita dicipta ulang. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dalam terjemahan lain menggunakan dicipta kembali, dicipta ulang di dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus. Untuk menjadi ciptaan yang baru, memakai manusia baru, dan memungkinkan kita untuk hidup baru, menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut, yang keempat, warisan itu belum selesai, memperoleh status yang baru. Dan status itu berbunyi, kita disebut, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak ibu saudara, kita memang anak daripada orang tua kita. Tetapi di atas itu kita punya warisan menjadi anak-anak Allah. Betapa mulianya warisan ini. Betapa mulianya warisan ini. Dan yang kelima, karena kita punya status yang baru ini, yaitu sebagai anak, maka kita punya hak istimewa, privilege, dan akses mulia. Yaitu apa? Memanggil Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang maha kuasa, yang berdaulat dan berotoritas untuk seluruh alam semesta ini. Allah yang memegang sejarah manusia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kepada Allah yang seperti ini, kita diberi akses untuk memanggil dia Bapa. Karena kita anaknya. Tapi bukan karena kita terlalu baik, bukan karena kita terlalu hebat, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya yang memungut kita, yang mengangkat kita menjadi anaknya. Dan bukan saja punya akses memanggil dia Bapa. Setelah kita, karena dia memberi diri untuk menjadi Bapa bagi kita dan menganggap kita sebagai anaknya dan memberi status itu, maka kita punya akses untuk janji-janjinya, yaitu penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, penghiburannya, pembelaannya, termasuk pengajarannya, didikannya, disiplinnya. Karena kita bukan anak sembarangan, kata Ibrani. Kita anak-anaknya yang dikasihinya. Sehingga dia tidak ingin kita menjadi sembarangan,
tetapi kita menjadi anak-anak yang berkenan di hatinya. Nah saudara, untuk memahami bagian ini, beberapa waktu ini sempat viral berkenaan tentang akses ini. Ada seorang seorang perempuan relatif muda, tetapi dia diselidiki adalah CEO dari sebuah rumah sakit di Indonesia. Tapi yang menarik adalah dia viral karena pulang kerja dijemput private helicopter. Wow. Dan itu menjadi viral sekali. Saudara sempat baca, tahu, dan dengar. Nah pada waktu itu seorang mulai bertanya-tanya, siapa perempuan yang relatif muda ini, dia bisa pulang kerja dijemput dengan private helicopter. Bahkan dikatakan pergi kantor dan pulang kantor begitu. Punya selidik akhirnya ditemukan. Dia adalah cucu dari seorang konglomerat besar di Indonesia. Begitu berita itu ditemukan, orang semua pada manggut-manggut dan berkata, enggak heran. Kenapa dia bisa begitu? Bukan karena statusnya dia CEO dari sebuah rumah sakit. Karena banyak CEO yang lain pulang pergi juga enggak dijemput oleh helikopter. Bahkan naik helikopter aja mungkin belum pernah private helikopter. Tetapi kenapa dia bisa? Karena dia punya akses itu. Karena kakeknya adalah konglomerat besar. Yang punya akses itu. Sehingga dia punya akses itu. Nah saudara, Timothy Keller seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dengan begitu jelas dan gamblang. Dia berkata begini, satu-satunya pribadi yang berani membangunkan seorang raja jam 3 pagi demi segelas air minum adalah anaknya sendiri. Siapa yang berani membangunkan raja jam 3 pagi di tengah-tengah nyenyak tidurnya? Nggak ada. Kalau nggak mau kehilangan kepala, kalau nggak mau masuk penjara, kalau nggak mau mendapatkan marahan dan hukumannya. Nggak ada yang berani. Apalagi bukan karena masalah genting, bukan masalah penting, bukan masalah perang, bukan masalah apa. Hanya demi segelas air minum, air putih. Kecuali anaknya sendiri. Dan berikutnya beliau berkata, kita memiliki akses yang seperti ini. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah dan dia adalah Bapa kita. Nah saudara, dalam kaitan dengan itu, maka Paulus mencoba memberikan konklusi di tengah-tengah berbicara tentang seluruh warisan ini, bagaimana kita mendapat status baru dan akses itu. Roma 8 ayat 32 dengan versi terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca bersama 2-3. Buktinya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang sudah dijanjikannya kepada kita. Kalau anaknya sendiri, anak tunggalnya, oknum kedua dari Allah Tritunggal itu diberikan, yang terbaik sudah diberikan. Maka dalam bahasa yang lebih bebas, terjemahan bebas, maka yang terbaik sudah diberikan, yang baik lainnya, yang baik lainnya, yang baik lainnya, yang baik lainnya, pasti diberikannya kepada kita. Karena yang terbaik sudah diberikan bagi kita. Wow, luar biasa bukan? Nah untuk hal ini ada sebuah catatan penting yang kita perlu kehati-hatian supaya tidak salah. Semuanya ini kita peroleh atau miliki bukan karena kita layak atau pantas mendapatkannya. Mungkin kita punya hati seperti orang Farisi ketika datang beribadah.
melihat pemungut cukai dan berkata, aku bersyukur Tuhan, aku nggak seperti dia. Mungkin kita punya hati merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mungkin kita punya hati merasa, ya aku berdosa. Tapi aku kan orang baik. Buktinya aku ada di tempat ini. Buktinya aku tidak berurusan dengan hukum. Buktinya aku rajin beribadah. Buktinya ya memang aku berdosa. Tapi dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Semua kenyataan itu mungkin satu fakta kenyataan. Tapi tidak sama sekali membuktikan bahwa kita tidak berada dalam hukuman di neraka. Karena firman Tuhan katakan itu semua cukup untuk membuat kita dan membawa kita kepada neraka yang mengerikan, hukuman Allah. Kita seringkali merasa diri baik, cukup baik. Bahkan mungkin lebih baik dari banyak orang. Karena kita berada menggunakan standar dunia ini untuk menilai. Ketika ujian, standar kelulusan itu adalah angka 60. Bahkan mungkin sekolah yang bagus, standar kelulusan itu adalah 70. Sehingga masih ada space atau ruang bagi 40 atau 30 kesalahan. Sehingga kita berpikir, kalau aku salah 30, aku dosa 30, aku baik 70, aku masih lulus. Bahkan kalau kita mungkin bisa mengupgrade-nya menjadi 80, kita mungkin bagus. Apalagi 90 mungkin sudah cum laude. Tapi maafkan, itu standar dunia. Standar Tuhan bukan 70, bukan 80, bahkan bukan 90. 99 pun bukan. Standar Tuhan adalah 100%. Siapa yang dapat memenuhi itu? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini. Kecuali pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia, pribadi Yesus Kristus. Dan dialah yang menjadi kurban untuk pengampunan dosa kita. Jadi, apa yang mau kita banggakan? Apakah karena kita layak? Tidak. Apakah kita pantas? Tidak. Kita semua adalah pendosa-pendosa yang diampuni. Saya menghindarkan kata anak angkat, karena kadang anak angkat itu seringkali diangkat karena paling tidak memenuhi standar tertentu. Tapi saya suka menggunakan kata anak pungut. Kita semua ini anak pungut, saudara. Dipungut dari sampah dosa, dari lumpur dosa. Kita nggak memenuhi standar apapun dari Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia memungut kita, Dia membersihkan kita, dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Apa yang kita mau banggakan, apa yang kita rasa layak di hadapan-Nya. Dan bukan karena kita layak atau pantas. Dan juga bukan sebagai upah atau reward dari segala usaha keagamaan kita. Kita mungkin berpikir, ya wajarlah Tuhan mengangkat aku menjadi anaknya dan anak kesayangannya, anak cintanya, anak emasnya. Karena aku rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin persembahan, rajin berbuat baik. Semua daftar itu kita kumpulkan dan kita merasa, ini reward. Maafkan. Kita semua sampah. Kita semua anak pungut. Bahkan firman Tuhan katakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor atau kain gombal gitu. Apa yang mau kita banggakan? Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Yang kedua, bukan saja tentang warisan, tapi juga tentang kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Semua tunduk di bawah kuasa Kristus. Ayat 22 sangat jelas berkata begini. Boleh dikata itu merupakan satu kesimpulan dari ayat-ayat di bawahnya dan di atasnya. Yaitu dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu. Dalam terjemahan lain, segala sesuatu berada di bawah kuasa Kristus. Artinya,
semua tunduk di bawah kuasa Kristus. Tidak ada satu pun di seluruh alam semesta ini, satu pribadi pun yang punya kuasa lebih besar daripada Kristus. Setara aja nggak ada, apalagi lebih besar. Semua karena itu tunduk kepada kuasa Kristus. Dan implikasinya, artinya Tuhan itu selalu pegang kendali. Kristus selalu pegang kendali dalam hidup kita. Tidak jarang ketika hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa ada sesuatu yang salah dengan kuasa Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa kok aku rugi? Di mana Tuhan? Kenapa kok aku kecelakaan? Di mana Tuhan? Kenapa aku sakit? Di mana Tuhan? Kenapa aku mengalami kehilangan? Kita menganggap mungkin Tuhan ketiduran. Tapi pemazmur berkata, dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Loh kalau begitu, kalau Tuhan memang pegang kendali, kenapa Tuhan biarkan yang buruk terjadi dalam hidupku? Maafkan, semua itu bisa terjadi. Hanya bisa terjadi atas permit daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin sesuatu itu bisa terjadi. Karena Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Karena itu dikatakan, Jesus has all authority. Dia memiliki semua otoritas dan semua otoritas di seluruh alam semesta ini tunduk kepadanya. Dan yang kedua, tidak ada yang dapat pisahkan kita dari Kristus. Roma 8 ayat 38-39, yuk kita baca bersama-sama. Mari kita baca 2-3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia yang punya otoritas atas seluruh alam semesta ini. Karena itu Paulus mengatakan ini. Dan Paulus yang mengatakan itu dia sudah mengalami. Dia pernah menjadi orang bebas, orang merdeka, bebas kemana-mana. Tapi dia pernah di penjara. Yang dimana terikat dan terbatas dan dia tidak bisa kemana-mana seperti yang dia ingini. Dia pernah dalam kecukupan, tetapi dia pernah juga dalam kekurangan. Itu dinyatakan, bagiku aku tahu apa itu kecukupan dan kekurangan. Dia juga pernah mengalami semua yang buruk. Dia pernah dirajam batu karena imannya kepada Kristus. Dia pernah mengalami kapal karam. Semua yang baik maupun yang buruk dia pernah alami. Tapi dia menyimpulkan. Dan itu kebenarannya. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita sakit, di situ Kristus tetap ada. Ketika kita kehilangan, Kristus tetap ada bersama kita. Ketika kita dalam kerugian, Kristus tetap ada bersama dengan kita. Apapun daftar yang buruk kita boleh tuliskan, di situ Kristus tetap ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, kuasanya ini, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 ayat yang kita sukai bukan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kitalah orang yang dimaksud itu, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kitalah. Dan Allah yang berkuasa, Kristus yang berkuasa itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika kita sakit itu mungkin iblis gunakan untuk menggoyahkan iman kita kepada Kristus, meragukan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan. Ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap bekerja. Sekalipun iblis ingin gunakan itu menggoyahkan iman kita. Tapi Tuhan dapat memakainya untuk membuat kita makin mengerti akan Dia, makin mengenal Dia, makin mengalami kasih-Nya, mengalami pertolongannya, dan membuat kita makin dekat dan mengasihi Dia. Karena itu, Jesus never fail.
Karena kuasanya, dia berotoritas, kuasanya di atas segala sesuatu tunduk. Dan dia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia tidak pernah gagal, dulu tidak pernah, kemudian tidak akan pernah. Dia selalu sebagai pemenang. Karena itu Paulus berkata, karena kita memiliki Kristus yang seperti ini, makanya kita juga sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang itu. Nah saudara, yang keempat, yang terakhir, hasil mengerti pengharapan ini. Yaitu yang pertama tentu bersyukur. Rendah hati, tidak sombong, tidak minder. Nah saudara, mungkin kita ketika mendengar uraian ini kita berkata, puji Tuhan, bersyukur. Aku membuat pilihan yang benar dalam hidup ini. Memilih Yesus Kristus. Wes, ini benar, ndak salah mungkin bahasa Surabayanya. Nah saudara, maafkan, kalau kata itu yang digunakan, itu sudah terselip kesombongan dalam hati kita. Yang benar bukan aku sudah membuat pilihan yang benar. Yang benar adalah Tuhan sudah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku yang lebih dahulu mengasihi kamu. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada seorang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang mencari aku, seorang pun tidak. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya datang ke dalam dunia mencari kita, menangkap kita, membawa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menanggung hukuman dosa kita. Dia memilih kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Karena itu bukan kita yang benar milih, tapi Tuhan yang berkemurahan memilih hidup kita. Karena itu apa yang mau kita sombongin? Karena itu kenapa Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah selain jangan sombong, tapi juga jangan minder. Saudara, di tengah dunia yang materialistis, di tengah dunia yang mana menawarkan dan orang untuk saling bersaing, di tengah dunia yang menawarkan orang pengakuan, penerimaan dengan standar-standar tertentu, maka kita seringkali bisa menjadi minder dalam hidup ini. Nah saudara, ada dua sahabat pergi liburan ke Bali. Ketika pergi airport dengan mobil mewah, sahabatnya yang punya mobil itu bilang, ini mobil punya bapakku. Mereka naik private jet. Begitu sampai di atas private jet, dia bilang sama temannya, ini pesawat milik bapakku. Sampai di hotel mewah di Bali, dia bilang sama temannya, ini juga milik bapakku. Temannya ini minder, saudara. Jangankan mobil mewah, mobil masih nyicil, jangankan private jet, apalagi hotel. Tapi Tuhan memberikan seakan-akan ada lampu menyala dan mengingatkan statusnya. Lalu ketika sampai di pantai, mereka bermain di pantai, lalu dia bilang, teman satunya itu, kamu lihat lautan ini dan pantai, ini milik bapakku. Kamu lihat ketika pergi ke Kintamani, lihat gunung dengan danaunya, ini milik bapakku. Ketika sampai ke Ubud dan melihat pemandangan sawah yang indah, ini milik bapakku. Bingung temannya, karena dia merasa sudah konglomerat yang paling kaya, cukup kaya begitu. Loh memang bapakmu siapa? Bapakku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa kita harus merasa minder di tengah dunia ini? Kita mungkin tidak dapat, dalam kehidupan ini kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperti orang lain. Tetapi jangan lupa, warisan yang Tuhan berikan jauh lebih mulia dari apa yang dunia bisa tawarkan.
Yang kedua, teguh bersemangat mengikut Kristus. Kenapa? Karena kita tahu semua karena kasih karunia-Nya, semua karena kemurahan-Nya. Kita berdoa, kita ibadah, kita baca Alkitab, kita melayani, kita persembahan, kita hidup kudus dan taat dengan motivasi yang benar. Apa motivasi yang benar? Kita berpikir dulu, kita mungkin berpikir, aku harus rajin berdoa, ibadah, baca Alkitab, melayani, persembahan, hidup kudus, taat, berbuat baik. Supaya aku diperkenan oleh Tuhan. Supaya aku dikasihi oleh Tuhan. Supaya aku diterima oleh Tuhan. Supaya aku mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Dan kata Timothy Keller, itu memang cara kerja agama. Tetapi cara kerja Injil itu berbeda. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu dan kita sudah diterima terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus. Karena itu, I wish to obey. Aku rindu untuk taat kepadanya. Ada motivasi yang berbeda dan sekaligus pemahaman yang berbeda. Kita melakukannya bukan supaya dikasihi, bukan supaya kita diterima, tetapi karena kita sudah diterima dan sudah dikasih. Yang ketiga, tenang, sabar, dan penuh percaya Kristus menjalani hidup di dunia ini. Dunia ini selalu gonjang-ganjing, saudara. Kita boleh ingat 4 tahun lalu dengan COVID yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Pandemi. Setelah COVID selesai, sekarang badai lainnya muncul. Apakah badai ekonomi? Apakah belum lagi ada yang gembar-gembar bilang bahaya pandemi yang berikutnya akan muncul, sudah muncul di negara lain dan sebagainya. Saudara, kalau mau ikuti dunia, kita nggak akan tenang dalam hidup ini. Karena dunia ini memang selalu bergumul dalam dosanya dan masalahnya. Kita perlu sabar menghadapi kehidupan ini yang tidak selalu baik. Tapi dengan apa? Dengan penuh percaya Kristus. Bukan penuh percaya diri, bukan self-confidence. Tetapi Christ confidence. Percaya Kristus, penuh percaya Kristus. Kenapa? Karena Kristus pegang otoriti. Dan aku anaknya. Dan segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan untuk aku. Dalam hidup ini kita bisa buat sesuatu keputusan yang mungkin sudah dipertimbangkan matang-matang baik-baik, tapi salah. Bisa. Mungkin keputusan bisnis yang salah. Mungkin keputusan pilih pacar yang salah. Kita bisa mengalami itu. Tetapi percaya, Allah di dalam Yesus Kristus turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita menjadi lebih aman. Kita lebih tenang. Karena hidupku bersama dengan Tuhan yang mengasihi aku, yang sudah rela berkorban bagiku, dan yang menjadi Bapakku. Dan yang terakhir, saudara, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, di tengah dunia yang materialistis, di tengah dunia yang punya standar pengakuan penerimaan, mungkin dalam kemurahan Tuhan kita mengalami banyak hal yang baik. Mungkin Tuhan mengizinkan kita memiliki banyak hal yang baik. Tetapi jangan pernah lupa ini bukan rumah kita. Surga itu rumah kekal kita. Kita di dunia hanya sementara. Musa katakan 70 atau 80 tahun. Tapi 70-80 tahun dibanding kekekalan itu nggak ada apa-apanya. Karena kekekalan itu selama-lamanya. Di dunia ini ada banyak hal yang baik mungkin ditawarkan. Tapi jangan pernah lupa dan jangan membuat kita menjadi lupa untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk menjemput kita meninggalkan dunia ini dan masuk kepada surganya yang mulia. Dan menikmati sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Dia di surga. Karena itu adalah rumah kekal kita.
Biarlah Tuhan tolong kita boleh memahami akan pengharapan di dalam Kristus yang kita miliki, warisannya yang begitu kaya dan mulia, dan kuasanya yang begitu hebat bekerja di dalam kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Dalam pelayaran sebuah kapal dari Inggris menuju Amerika, di tengah-tengah Samudra Atlantik diterpa badai besar yang mengguncangkan kapal itu begitu hebat. Sampai-sampai nakoda kapal maupun juga seluruh itu khawatir kapal ini akan tenggelam. Maka semua orang lari sana lari sini, cari pelampung, cari sekoci, maupun juga mereka semua berteriak-teriak kepada Allahnya, meminta ampun, meminta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan juga mengaku dosa karena takut ini mungkin waktu last minute sebelum menghadap Tuhan begitu. Tapi di tengah kondisi yang hiruk pikuk itu, menarik ada seorang nenek duduk di pojokan ruangan dan tenang wajahnya, memancarkan cahaya dan sambil nyanyi-nyanyi kecil. Mungkin dia bernyanyi, "It is well with my soul." Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Maka ada seorang anak muda datang. "Nek, kapal ini mau tenggelam. Kita semua akan mati." "Kok nenek tenang-tenang aja? Memang nenek mau ke Amerika mau ngapain?" "Saya mau mengunjungi anak saya yang nomor 2 di sana." "Oh, lah kalau kapal ini tenggelam, kan nenek gak ketemu dengan anak nenek." Lalu nenek itu berkata, "Betul, kalau kapal ini tenggelam, saya gak ketemu anak kedua saya. Tapi saya ketemu anak pertama saya." "Loh, memangnya anak nenek di mana?" "Anak saya yang pertama ada di surga bersama Kristus. Jadi kalau kapal ini tenggelam, karena saya percaya kepada Kristus, maka saya juga akan ke surga bersama-sama dengan Kristus dan ketemu anak saya di sana." Bukankah ini satu pengharapan yang luar biasa? Seringkali kita lupa betapa kayanya kemuliaan warisan Kristus bagi kita dan betapa hebatnya kuasanya bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus yang tak terbatas tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan juga tahu pergumulan yang mereka miliki satu demi satu. Tuhan yang menjawab, Allah Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu, menjelaskan kebenaran firman-Mu lebih lagi dan memeteraikannya dan menolong sungguh-sungguh memiliki, memahami, mengerti pengharapan yang dimiliki di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memelihara iman kami, memelihara hidup kami di tengah dunia yang serba tidak pasti. Tetapi hidup kami aman bersama Kristus yang memegang kendali atas hidup kami dan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, jadikan kami pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang abad dan zaman. Mari kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk kembali.
Bersama Tuhan hatiku puas dan tak akan gentar. Dan bersandar pada lengan Tuhan yang kuat, maka hati kita akan tenang. Berkat Tuhan telah kita terima, dan saat ini mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sandar pada lengan yang kekal. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Cepat mari kita berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada, sandarlah pada Tuhan. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa dan menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kami berdoa agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami dan juga berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa agar majelis dapat memakai dan mengelola keuangan ini dengan baik. Saat ini kami juga akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kami berdoa untuk Pos PI Pontianak dan juga Pos PI Nganjuk. Kiranya melalui dua Pos PI yang didukung oleh Gereja Bumi Permai ini, sungguh dapat dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat dan sarana bagi penduduk di sekitarnya, sehingga mereka boleh semakin dekat dalam pengenalan akan Tuhan, bahkan boleh memenangkan banyak jiwa untuk diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Pos PI Pontianak dan Nganjuk, agar Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, kekuatan, serta kesetiaan dalam melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk Departemen Misi di Bumi Permai ini, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, hikmat, dan kepekaan rohani, agar dalam pelayanan misi yang dikerjakan dapat sungguh-sungguh dapat membawakan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Departemen Misi ini supaya dapat menjaga jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, kekuatan, kebangunan rohani, dan keselamatan bagi banyak jiwa. Terima kasih ya Bapak atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bisa menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali.
Dalam hidup ini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dalam benak kita. Mengapa aku disebut sebagai orang Kristen? Mengapa aku harus berperilaku sebagai orang Kristen? Mengapa aku harus menyembah Tuhan? Mengapa penyembahanku harus diterima oleh Tuhan? Mengapa aku harus melayani Tuhan? Mengapa aku harus berdoa? Mengapa aku harus melakukan begitu banyak kewajiban-kewajiban Kristen yang itu sangat melelahkanku? Mari kita temukan jawabannya di dalam pembinaan iman yang diadakan setiap hari Senin mulai tanggal 24 Februari jam 7 malam hingga tanggal 17 Maret jam 7 malam. Kiranya kita boleh menemukan jawabannya dan membuat kita boleh semakin bertumbuh. Pembinaan iman ini diwajibkan bagi seluruh penata layan, seluruh aktivis, dan terbuka untuk semua jemaat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini saya akan memberikan pengumuman tambahan. Yang pertama, di ruang serbaguna pada hari ini akan ada pameran buku dan Alkitab. Jadi jemaat yang berminat bisa mendatangi stand di bawah di ruang serbaguna. Kemudian seperti yang jemaat tahu bahwa beberapa minggu kemarin ada video tentang burger atau bumper gathering. Jadi jemaat yang terkasih, kalau bisa jangan melewatkan kesempatan ini untuk mengalami kebersamaan yang penuh sukacita dan pertumbuhan rohani bersama-sama dalam acara Bumper Gathering. Acara ini diadakan tanggal 5 sampai 7 Juni di Hotel Singasari. Jadi acara ini akan berlangsung 2 malam di Batu Malang ya. Dan kuotanya juga lumayan terbatas, yaitu 250 orang. Jadi jemaat jika bisa segera mendaftarkan diri. Dan kami panitia juga memahami bahwa tidak semua jemaat bisa memberikan pelunasan untuk Bumper Gathering ini dalam waktu sekaligus. Jadi kami panitia memikirkan tentang program tabungan sehingga program ini dapat memudahkan sistem pembayaran. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa datang di bawah di ruang serbaguna diisi pendaftaran Bumper Gathering. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada para penata layan di ibadah pagi dan siang ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga terima kasih kepada Pendeta Silas Liman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada persembahan pujian dari vokal grup Usiawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya ingin menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Jika ada bisa mengangkat tangan di tempat, kami akan menyambut. Ya, kami akan menginfokan sekali lagi bahwa Gereja Bumi Permai ini akan ada 3 kali ibadah, yaitu pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 5 sore. Baik, dengan sikap berdiri, mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini dan kita pujikan doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Silas Liman. Terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melimpahkan segala berkat terbaik-Nya kepadamu dan menguasai hati dan pikiranmu, menuntun setiap langkah hidupmu, sehingga hidupmu aman di dalam genggaman tangan-Nya, dan engkau memuliakan akan Dia dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.